Bagaimana jika hari paling sakral dalam setahun itu luput dari perhatian Anda karena kesalahan yang bahkan tidak Anda sadari telah Anda lakukan? Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di surga pada hari Jumat Agung? Ketika banyak orang merencanakan makanannya, mengatur hari liburnya, atau sekadar menikmati istirahat, sebuah realitas spiritual yang mendalam dan tak kasat mata terungkap di sekitar kita. Seolah-olah pada hari ini, waktu berhenti, seolah-olah para malaikat berlutut dalam keheningan, dan Tuhan sendiri memandang umat manusia dengan air mata. Suka memperdalam iman Anda? Hancurkan tombol suka, berlangganan, dan komentar satu untuk bergabung dengan komunitas kami. Jangan lewatkan twist inspiratif di bagian akhir. Karena pada hari inilah, lebih dari 2000 tahun yang lalu, anak Allah disalibkan. Ia disalibkan karena cinta padaku, karena cinta padamu. Itulah sebabnya Jumat Agung tidak dapat dijalani hanya sebagai hari biasa. Padre Pio, Santo Stigmata, yang benar-benar menanggung kepedihan sengsara Kristus di dalam tubuhnya, berkata dengan penuh keyakinan, pada hari Jumat Agung, jiwa harus menempatkan dirinya di kaki salib dan tidak meninggalkannya sampai hati telah diubahkan. Sayangnya, ribuan umat Katolik di seluruh dunia melakukan kesalahan besar pada hari ini. Ada yang karena kurangnya pembinaan, ada pula yang karena kelalaian. Hasilnya sungguh tragis. Jumat Agung berlalu dan jiwa tetap tidak berubah. Salib dirayakan, namun hati tetap menjauh dari Kristus. Dalam video kali ini saya akan mengungkap 7 kesalahan yang menurut ajaran spiritual Padre Pio paling melukai hati Yesus pada hari Jumat sengsara. Jika Anda yakin bahwa Jumat Agung adalah hari yang sakral, tulislah di kolom komentar, darah Kristus melindungi saya. Kesaksian Anda akan membantu pesan ini menjangkau lebih banyak orang yang perlu sadar akan kebenaran ini. Tapi pertama-tama, saya perlu menyampaikan undangan tulus kepada Anda. Dengarkan dengan hati terbuka. Ini bukan sekadar memberi informasi, itu adalah untuk mengubah. Sebab jika Anda mengasihi Kristus, hari ini adalah hari untuk membuktikan kasih itu, bukan dengan kata-kata, namun dengan sikap nyata berupa rasa hormat, syukur, dan penebusan dosa. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa sengsara Kristus bukan sekedar peristiwa masa lalu. Dalam visi banyak orang kudus, termasuk Santo Yohanes, Paulus II, Santo Faustina, dan Padre Pio sendiri, penderitaan Kristus terus diperbarui setiap kali dosa diulangi, setiap kali umat manusia menolak salib. Padre Pio berkata, dunia terus-menerus menyalibkan Tuhan dan yang terburuk adalah banyak umat Katolik yang membantu penyaliban ini. Kuat, bukan? Namun ini adalah kebenaran yang perlu diungkapkan karena salib Kristus tidak hanya terbuat dari kayu. Ia tetap hidup dalam penderitaan begitu banyak orang, dalam pengkhianatan, dalam pelanggaran, dalam dinginnya hati. Itulah sebabnya Jumat Agung adalah hari mengheningkan cipta, berkabung, dan kontemplasi mendalam. Ini bukan waktunya untuk berpesta, mengalihkan perhatian, atau konsumsi berlebihan. Itu adalah undangan sakral untuk berhenti sejenak, melihat ke atas, dan membiarkan diri Anda disentuh oleh bukti cinta terbesar dalam sejarah. Tahukah kamu, ketika Padre Pio merenungkan salib, stigmatanya seringkali mengeluarkan darah yang lebih deras. Ini bukanlah suatu kebetulan, itu adalah tubuhnya yang merespons realitas spiritual yang dia alami. Dia merasakan kepedihan Kristus dalam dagingnya, karena dia memahami bahwa kepedihan ini masih ada, dan terus menuntut perhatian kita. Sekarang izinkan saya mengungkap kesalahan yang dilakukan banyak orang di hari suci ini. Menurut Padre Pio, kesalahan-kesalahan ini sangat melukai hati Yesus. Kesalahan pertama, menganggap Jumat Agung sebagai hari libur biasa ini, mungkin kesalahan paling umum dan paling serius. Banyak orang memandang Jumat Agung hanya sebagai hari libur dalam kalender. Mereka memanfaatkannya untuk tidur larut malam, mengadakan barbeque, jalan-jalan, atau menonton serial TV, sementara seluruh surga berada dalam keheningan yang mendalam. Padre Pio berkata dengan rasa sakit di hatinya, bagaimana mungkin seorang Katolik bisa makan dan minum dengan sukacita, sementara Tuhan berada di antara langit dan bumi, mencurahkan darahnya bagi kita? Jumat Agung adalah satu-satunya hari dalam setahun di mana misa kudus tidak dirayakan. Gereja masuk ke dalam keheningan, gambar-gambar ditutupi, altar ditelanjangi,
dan segala sesuatu menunjuk pada kehampaan, pada ketidakhadiran mempelai laki-laki. Ini adalah hari puasa, pantang, dan meditasi. Menjalani hari ini dengan kesembronoan atau ketidakpedulian berarti menutup hati terhadap misteri iman kita yang terdalam. Kesalahan. Kedua, tidak puasa atau pantang. Tahukah Anda bahwa Jumat Agung adalah salah satu dari hanya 2 hari dalam setahun di mana gereja mengamanatkan bukan sekadar menganjurkan puasa dan pantang daging, namun berapa banyak yang mengabaikan panduan ini? Padre Pio sangat tegas dalam hal ini. Ia sering berpuasa, namun pada hari Jumat Agung, puasanya selesai. Dia berkata, daging Kristus terkoyak di kayu salib. Bagaimana saya bisa makan daging pada hari ini? Puasa bukan hanya sekedar tindakan fisik, itu adalah tindakan spiritual persatuan dengan salib. Selain itu, puasa hendaknya tidak dialami sebagai pengorbanan yang dipaksakan, melainkan sebagai persembahan cinta. Ketika Anda merasa lapar pada hari ini dan menawarkan ketidaknyamanan itu sebagai silih atas dosa-dosa dunia, dalam beberapa hal, Anda membantu Yesus memikul salib. Ini adalah isyarat kecil namun kuat. Seorang wanita pernah bercerita kepada saya bagaimana hidupnya berubah ketika dia mulai menjalani Jumat Agung dengan kesadaran ini. Dia berkata, sebelumnya hanya 1 hari tanpa daging. Sekarang setiap jam puasa saya persembahkan untuk seseorang yang menderita dan saya merasa bahwa saya benar-benar berada di kaki salib bersama Maria. Brother dan sister terkasih, jika Anda ingin mempelajari lebih dalam ajaran-ajaran ini dan memperkuat iman Anda, saya punya sesuatu yang istimewa untuk Anda. Kami telah menyiapkan e-booknya Rahasia Spiritual Santo Padre Pio, di mana Anda akan menemukan doa-doa yang kuat, refleksi berdasarkan ajarannya, dan nasihat praktis untuk memperkuat spiritualitas Anda. Materi ini akan membantu Anda tidak hanya menjalani Jumat Agung dengan lebih baik, tetapi juga setiap hari dalam kehidupan rohani Anda. Anda akan menemukan doa-doa yang dipanjatkan oleh Padre Pio sendiri pada saat-saat sulit, ajaran tentang cara menghadapi pencobaan, dan meditasi yang akan mengubah hubungan Anda dengan Kristus. Klik tautan yang disematkan di komentar dan temukan bagaimana konten ini dapat mengubah perjalanan spiritual Anda. Ini adalah cara kami membantu Anda memperdalam kebijaksanaan orang suci yang agung ini. Kesalahan. Ketiga, tidak berpartisipasi dalam liturgi sengsara. Pada hari Jumat Agung, gereja mempersembahkan salah satu perayaan paling mendalam dan mengharukan tahun ini, liturgi sengsara. Di dalamnya, kita menghormati salib, mendengarkan Injil sengsara, menurut Santo Yohanes, dan berdoa bagi seluruh umat manusia. Padre Pio berkata, siapapun yang berlutut di hadapan salib di bumi, tidak akan pernah berlutut di hadapan salib di surga. Kuat, bukan begitu? Tidak berpartisipasi dalam perayaan ini berarti menyia-nyiakan kesempatan untuk masuk Golgota bersama Yesus. Ini seperti berdiri di luar kubur sementara orang-orang kudus masuk dalam keheningan untuk menjaga tubuh Kristus. Saya ingat seorang pria yang menghadiri adorasi salib untuk pertama kalinya. Dia mengatakan kepada saya setelahnya dengan berlinang air mata, saya belum pernah merasakan hal seperti ini. Ketika saya mendekat untuk mencium salib, saya merasa seolah-olah saya benar-benar berada di Golgota. Saya merasa bahwa saya tidak mencium kayu, tetapi luka hidup Kristus. Itulah pengalaman yang Padre Pio ingin agar kita miliki. Bukan sebuah pengalaman cerita rakyat atau tradisional, namun sebuah perjumpaan sejati dengan Kristus yang disalibkan. Kesalahan keempat, memperlakukan salib sebagai benda hias. Kesalahan umum lainnya adalah memandang salib dengan remeh. Berapa banyak orang yang memakai salib di lehernya, tetapi hidup seolah-olah Kristus tidak pernah menderita? Berapa banyak umat Katolik yang memiliki salib di rumah, tetapi tidak pernah berlutut di hadapannya untuk berdoa, mengucap syukur, atau merenung? Padre Pio berkata bahwa salib bukanlah sebuah hiasan, itu adalah portal altar sekolah cinta. Ketika kita memandang salib dengan iman, kita tidak melihat kayu, kita melihat sebuah singgasana cinta paling murni yang ada. Pada hari Jumat Agung, salib harus menempati pusat rumah, pusat hati, pusat kehidupan. Ini bukan sekedar simbol, itu adalah kehadiran hidup dari Tuhan yang memilih mati untukmu.
Padre Pio mengajarkan bahwa setiap kali Anda melihat sebuah salib, Anda harus berdiam diri dan berkata, itulah harga jiwaku, itulah nilai sejatiku. Dan tak seorang pun boleh mendekati salib yang ternoda oleh dosa. Sungguh mengejutkan betapa banyak umat Katolik berpartisipasi dalam Jumat Agung, berdoa, bahkan mungkin menjadi emosional tentang sengsara, namun tidak meminta pengakuan dosa. Ibarat membasuh muka tanpa menghiraukan hati yang masih ternoda. Pekan Suci adalah masa rekonsiliasi dan Jumat Agung adalah puncak dari seruan ini. Kristus sendiri memberikan dirinya untuk menebus kita. Bagaimana kita bisa mengucapkan terima kasih jika kita terus menolak rahmat pertobatan? Padre Pio menghabiskan waktu berjam-jam di ruang pengakuan dosa selama masa Prapaskah dan mengatakan bahwa kesedihan terbesar Yesus bukanlah pada pakunya, melainkan pada hatinya yang mengeras dan menolak untuk berubah. Jika Anda belum mengaku, jangan tunda lagi. Salib terbuka untuk menerima Anda, namun keselamatan membutuhkan tanggapan Anda. Kesalahan 6. Tidak mempraktikkan keheningan interior. Berapa banyak orang yang menghabiskan hari-harinya dengan mendengarkan musik keras, berbicara berlebihan, mengecek ponsel, dan lupa membungkam jiwa? Padre Pio adalah orang yang tidak banyak bicara. Beliau berkata, keheningan adalah bahasa surga, dan pada hari Jumat Agung, surga berbicara dengan air mata. Jika Anda ingin mendengar suara Tuhan, Anda memerlukan keheningan. Matikan telepon Anda selama beberapa jam, hindari percakapan yang tidak perlu, menarik diri ke dalam, rasakan beratnya salib, duka cita Maria, penyerahan Kristus. Dalam keheningan itulah Roh Kudus bekerja paling dalam. Padre Pio sering menghabiskan sepanjang hari tanpa berbicara. Dia tidak antisosial, dia adalah orang yang sangat terhubung dengan yang tak terlihat dan mengajarkan bahwa dalam kebisingan yang terus-menerus, kita kehilangan kemampuan untuk memahami realitas yang paling penting. Kapan terakhir kali Anda merasakan keheningan yang sesungguhnya? Bukan hanya ketiadaan kebisingan, tapi keheningan batin di mana Anda bisa mendengar detak jantung Anda sendiri dan mungkin bisikan Tuhan. Kesalahan. Ketujuh, tidak berdoa dengan hati. Kesalahan terakhir yang Padre Pio peringatkan kepada kita mungkin adalah kesalahan yang paling halus, berdoa secara mekanis. Pada hari Jumat Agung, banyak orang mendoakan tasbih kerahiman ilahi, jalan salib, atau doa pertobatan, tetapi tanpa keterlibatan emosional atau spiritual. Padre Pio berkata, satu air mata yang tulus di depan salib lebih berharga daripada 1000 kata-kata kosong. Berdoa dengan hati berarti membiarkan kepedihan Yesus menyentuh Anda. Membiarkan kata-kata meresap ke dalam hati, membiarkan jiwa Anda tergerak, dan membiarkan harga diri Anda dipatahkan. Dalam jalan salib misalnya, tidak cukup hanya mengulang-ulang, Yesus terjatuh untuk ketiga kalinya. Anda harus membayangkan pemandangan itu, merasakan beratnya salib, mendengar orang banyak mengejek, melihat tatapan Maria, dan berkata, Tuhan, saya di sini. Saya tidak akan meninggalkan Engkau sendirian. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda cara bermeditasi di stasiun ini dengan hati. Tutup mata Anda sejenak saat Anda mendengarkan. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Temui Dia di sana, saudaraku, saudariku yang terkasih. Lututnya berdarah karena batu. Keringat dan darah mengaburkan pandangannya. Beratnya tidak tertahankan. Kerumunan berteriak dengan kejam. Setiap tarikan napas membutuhkan usaha yang sangat besar darinya. Pada saat ini, Yesus memikirkanmu tentang kejatuhanmu, tentang saat-saat ketika kamu merasa tidak dapat melanjutkan hidup lagi, ketika segala sesuatunya terasa hilang. Dan kemudian, dengan kasih yang menantang segala pemahaman, Dia bangkit sekali lagi untukmu, demi keselamatanmu. Jeda di sini. Rasakan jantungmu berdetak. Tanyakan pada diri Anda, berapa kali saya terjatuh? Berapa kali Dia mengangkat saya? Sekarang, dari lubuk hatimu yang terdalam, berbisiklah, Yesus, melalui kejatuhanmu, angkatlah aku dari dosa-dosaku. Beri aku kekuatan untuk melanjutkan ketika segala sesuatu tampak mustahil. Terima kasih karena Engkau tidak menyerah padaku. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, berdoa dengan hati. Ini bukan sekedar mengucapkan kata-kata, itu adalah mengalami, hadir, membiarkan pemandangan sakral menyentuh serat terdalam dari keberadaan Anda.
Berdoa dengan hati adalah penuh kasih sayang. Doa itulah yang naik bagaikan wewangian ke surga dan menyembuhkan jiwa. Padre Pio menjalani Jumat Agung dengan intensitas spiritual yang mengesankan. Stigmatanya mengeluarkan darah lebih banyak. Ekspresinya menjadi serius. Matanya terus berkaca-kaca hampir sepanjang hari. Para saksi mengatakan dia menghabiskan waktu berjam-jam di depan penyaliban dalam keheningan, benar-benar tenggelam dalam misteri sengsara. Suatu kali seseorang bertanya kepadanya, "Bapa, apa yang kamu rasakan ketika kamu bermeditasi di kayu salib?" Dia menjawab, "Saya merasa setiap tetes darah Kristus mempunyai nama, dan salah satu tetes itu jatuh untuk saya. Kesadaran akan pengorbanan pribadi Kristus mengubah segalanya." Padre Pio tidak menjalani Jumat Agung sebagai penonton. Dia menempatkan dirinya dalam adegan itu, berlutut di samping Maria, menangis bersama Yohanes, mencium kaki Yesus, dan berkata, "Aku di sini, Tuhan." Itulah sikap yang harus kita miliki. Mungkin Anda menonton video ini dan menyadari bahwa Anda telah melakukan beberapa atau bahkan semua kesalahan ini pada hari Jumat Agung yang lalu. Mungkin Anda telah menjalani hari ini sebagai hari libur, makan daging, mengabaikan liturgi, menyembunyikan dosa, hidup dalam kebisingan, dan berdoa tanpa jiwa. Namun kabar baiknya, belas kasihan Tuhan lebih besar dari kesalahan apapun. Padre Pio menegaskan, Tuhan tidak mencari kesempurnaan tetapi hati ingin memulai lagi. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, itu karena Roh Kudus memanggil Anda menuju pengalaman rohani yang baru. Hari ini adalah hari untuk berubah, untuk berserah diri, untuk menjalani Jumat Agung berikutnya seolah-olah ini adalah hari terakhir Anda. Berikut adalah 7 sikap praktis yang terinspirasi oleh nasihat Padre Pio untuk menjalani hari ini dengan mendalam. Mulailah hari dengan doa dalam hati, persembahkanlah itu sebagai pemulihan. Berpuasalah dengan iman dan persembahkan rasa laparmu sebagai kurban demi pertobatan jiwa-jiwa. Hindari gangguan, hindari media sosial, serial, dan hiburan. Doakan jalan salib secara perlahan, renungkan setiap stasiun. Berpartisipasilah dalam liturgi sengsara. Jika memungkinkan, berlutut di depan salib. Doakan syaplet kerahiman ilahi pada jam 3 sore saat kematian Kristus. Bersyukurlah sedalam-dalamnya atas setiap luka Yesus. Itu untukmu. Menonton video ini tentang makna Jumat Agung dan ajaran Padre Pio membawa saya pada perenungan mendalam yang membangkitkan rasa syukur, hormat, dan tanggung jawab spiritual yang lebih besar. Pesan utama bahwa Jumat Agung bukan sekadar hari libur, melainkan panggilan hidup untuk menemukan kasih Kristus di kaki salib, terasa seperti undangan pribadi untuk mengubah tidak hanya hari suci ini, tetapi juga setiap detik kehidupan saya. Padre Pio dengan luka-luka Kristus yang nyata di tubuhnya dan pengabdiannya yang penuh pada sengsara Yesus, menunjukkan bahwa salib bukan sekadar simbol masa lalu, tetapi realitas yang hadir, menuntut perhatian, keheningan, dan hati kita sepenuhnya. 7 kesalahan yang ia soroti, memperlakukan Jumat Agung sebagai hari biasa, mengabaikan puasa, tidak menghadiri liturgi sengsara, memandang salib sebagai benda biasa, menghindari pengakuan dosa, melupakan keheningan batin, dan berdoa secara mekanis, mengungkap betapa mudahnya kita tersesat dalam hiruk-pikuk dunia modern, kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting. Namun kata-katanya juga menawarkan harapan. Belas kasih Tuhan lebih besar dari setiap kesalahan dan setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali. Pesan ini mendorong saya untuk mengevaluasi iman saya sendiri, mengakui saat-saat ketika saya menjalani kehidupan rohani dengan setengah hati. Mungkin karena kenyamanan atau kurangnya pemahaman akan pengorbanan Kristus. Lebih dari itu, pesan ini menginspirasikan saya untuk hidup dengan lebih penuh makna, tidak hanya pada Jumat Agung, tetapi dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Salah satu pelajaran yang paling mengguncang adalah pentingnya keheningan batin. Di Indonesia, di mana kehidupan sering dipenuhi dengan keramaian, dari pasar tradisional, obrolan tetangga, hingga notifikasi media sosial, ajakan Padre Pio untuk mendiamkan jiwa terasa seperti panggilan radikal. Kita hidup dalam budaya yang menghargai kebersamaan dan interaksi, namun seringkali lupa menyisihkan waktu untuk refleksi pribadi. Saya belajar bahwa keheningan, seperti berdoa di pagi hari sebelum semua orang bangun,
atau duduk di bawah pohon sambil merenung, memungkinkan saya mendengar suara Tuhan dan menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Baru-baru ini, saya mencoba menghabiskan 1 jam tanpa ponsel hanya dengan rosario, memikirkan sengsara Kristus. Pengalaman itu begitu menyentuh hingga saya merasa lebih dekat dengan Yesus, seolah Dia mengundang saya untuk berbagi beban salibnya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya menerapkan ini dengan menyisihkan waktu singkat, misalnya saat menunggu angkutan umum, untuk berdoa atau merenung, alih-alih membuka media sosial. Kebiasaan ini membantu saya tetap tenang dan fokus, bahkan di tengah tekanan pekerjaan atau keluarga. Pelajaran lain yang sangat berkesan adalah berdoa dengan hati. Padre Pio mengajarkan bahwa doa bukan sekadar rangkaian kata, tetapi pertemuan hidup dengan Kristus. Dalam budaya Indonesia, yang kaya dengan tradisi keagamaan, seperti pengajian, doa bersama, atau ziarah, panggilan untuk berdoa dengan penuh perasaan ini sangat relevan. Saya menyadari bahwa seringkali saya berdoa secara otomatis, tanpa benar-benar menghayati maknanya. Terinspirasi oleh Padre Pio, saya mulai merenungkan setiap stasiun jalan salib dengan lebih lambat, membayangkan penderitaan Yesus, kesedihan Maria, dan pengorbanannya untuk saya. Ini mengubah doa saya menjadi percakapan yang hidup dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, saya menerapkan ini dengan mendengarkan teman atau keluarga dengan penuh perhatian, memberikan mereka waktu dan kasih, bukan sekadar respons cepat. Sikap ini telah mempererat hubungan saya dan mengajarkan saya untuk lebih menghargai kehadiran orang lain. Puasa sebagai wujud kasih juga meninggalkan kesan mendalam. Di Indonesia, puasa pada Jumat Agung adalah tradisi umum di kalangan umat Katolik, tetapi seringkali hanya dipandang sebagai kewajiban. Padre Pio mengajarkan bahwa puasa adalah cara untuk bersatu dengan salib Kristus dan mempersembahkan penderitaan bagi dunia. Saya mulai memandang puasa, baik dari makanan maupun dari kebiasaan seperti menonton televisi, sebagai hadiah untuk Tuhan. Misalnya saya pernah berpuasa dari makanan favorit dan menyumbangkan uang yang biasanya saya gunakan untuk membeli camilan kepada anak-anak di panti asuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, saya menerapkan ini dengan melakukan pengorbanan kecil, seperti membantu tetangga memperbaiki pagar rumahnya, meski saya lelah, sebagai bentuk kasih nyata. Penekanan pada pengakuan dosa sebagai tindakan kerendahan hati juga mengubah cara pandang saya. Di Indonesia, pengakuan dosa kadang dianggap kuno atau memalukan, terutama di kalangan muda. Namun, kata-kata Padre Pio tentang kebebasan yang datang dari pengakuan dosa mendorong saya untuk mencobanya. Setelah mengaku dosa, saya merasa seperti terlepas dari beban berat, siap untuk memulai lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, saya menerapkan ini dengan segera meminta maaf saat menyakiti seseorang, seperti saat saya tidak sabar dengan adik saya, yang membuat hubungan kami lebih harmonis. Terakhir, pandangan salib sebagai sekolah cinta mengubah cara saya menghadapi penderitaan. Dalam budaya Indonesia, kita sering mencari kenyamanan dan menghindari kesulitan, tetapi Jumat Agung mengajarkan bahwa penderitaan seperti kehilangan pekerjaan, konflik keluarga, atau kegagalan bisa menjadi jalan menuju kedewasaan spiritual. Saat menghadapi tantangan, saya berusaha menyatukannya dengan salib Kristus, memohon kekuatan untuk bertahan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini membantu saya tetap sabar. Misalnya saat menghadapi kemacetan panjang dan mencari cara untuk tetap produktif, seperti mendengarkan renungan rohani di perjalanan. Pelajaran-pelajaran ini bukan hanya untuk Jumat Agung, tetapi untuk seluruh hidup. Mereka menantang saya untuk hidup dengan penuh kesadaran, mengutamakan kasih dan iman di atas kenyamanan. Seperti kata Padre Pio, di Jumat Agung jangan hanya mengucap terima kasih kepada Yesus. Katakan, "Oh Tuhan, sekarang aku juga ingin hidup untuk-Mu." Panggilan ini memotivasi saya untuk menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menghormati salib melalui tindakan kecil, seperti membantu orang lain, berdoa dengan sungguh, atau memaafkan dengan tulus. Semoga kita bersama-sama mengubah hidup kita dengan kasih Kristus. Penutup untuk video, ajakan bertindak. Jika pesan ini menyentuh hati Anda dan menginspirasi Anda untuk menjalani Jumat Agung serta iman Anda dengan lebih mendalam, mari bertindak sekarang. Beri like pada video ini untuk mendukung penyebaran kebijaksanaan Padre Pio.
Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang perlu diingatkan akan kuasa hari suci ini. Bagikan Anda bisa mengubah hidup seseorang. Berlangganan kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten yang memperkuat iman Anda. Di kolom komentar, tulis satu kata yang menggambarkan perasaan Anda, seperti syukur, pertobatan, atau salib, atau ceritakan bagaimana Anda akan menerapkan pelajaran ini dalam hidup Anda. Komentar Anda bisa menginspirasi orang lain untuk lebih dekat dengan Kristus. Mari kita bangun komunitas iman yang menghormati salib, bukan hanya di Jumat Agung, tetapi setiap hari. Semoga Tuhan memberkati Anda, dan semoga damai sejahtera dari Tuhan, yang memberikan segalanya untuk kita, selalu menyertai Anda.